kiamah. Barang siapa mendengarkan azan, kemudian dia tidak menjawab, tidak mengijabah, tidak mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, maka besok di hari kiamat ketika orang-orang mukmin sedang bersujud, dia dicegah dari sujudnya. Bapak Ibu sekalian, azan itu ketika ada muadzin atau Bilal, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu yang memanggil sebenarnya bukan Bilal, bukan muadzin. Itu sebenarnya yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan Bapak Kapolda Jawa Timur hadir di sini di Bojonegoro, memanggil anggota Polres se-Bojonegoro. Ada 10 anggota yang diberi hadiah, yang memenuhi panggilannya diberi hadiah 100 juta bagi 10 anggota. Kira-kira untuk mendatangi panggilan Bapak Kapolda, mengambil hadiah 100 juta, undangannya jam 10 pagi, kira-kira 10 anggota ini datangnya jam berapa kira-kira? Jam 6. Ya, padahal baru 100 juta. Itu uang yang sifatnya belum begitu banyak. Azan itu yang memanggil Allah. Hadiahnya tidak hanya 100 juta. Hadiahnya al-falah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Al-falah itu artinya 3. Kemenangan, keberuntungan, dan kekayaan. Al-falah itu kemenangan, keberuntungan, dan kekayaan. Allah memanggil jam 12 siang, Allahu Akbar, diberi hadiah al-falah. Jenengan kira-kira hadir di masjid jam berapa? Kok meneng rane sing teko to sampai? Nggih. Dipanggil Kapolda 100 juta, timi jam 6 pagi datang Pak, hanya 100 juta. Al-falah ini yang manggil Allah, hadiahnya al-falah. Kemenangan, keberuntungan, kekayaan. Pun Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya dulu ada seorang sahabat tunanetra namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Beliau sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ini buta, tidak ada orang yang menuntunku untuk datang ke masjid. Tolong ya Rasulullah, beri aku rukhsah. Tolong ya Rasulullah, beri aku kemurahan untuk biarkan aku sholat sendirian, biarkan aku sholat munfarid di rumah saja. Tidak dijawab sama Rasulullah sampai 3 kali. Rasulullah secara basyariah, secara manusiawi ngesake, kasihan orang buta, pasti jawabannya ya, nggak apa-apa. Tapi ketika Rasulullah bertanya, apakah engkau mendengar panggilan itu? Mendengar ya Rasulullah, datangilah panggilan itu. Karena yang mengundang, yang memanggil adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang buta saja tidak dikasih rukhsah. Dulu ada seorang sahabat, ketika habis jamaah sholat zuhur, sahabat ini datang melihat kebun kurma. Seneng nyawan kebun kurma ijo-ijo, seneng. Sampai mendengar di Masjid Madinah ada sahabat Bilal azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berhenti sejenak, sahabat ini pulang, kemudian masuk ke Masjid Madinah. Ternyata Masjid Madinah ini telah sepi dan sholat jamaah asar telah ditunaikan, telah dilaksanakan. Sahabat ini bertanya keliling Madinah, saman wis jamaah durung? Sampun. Sama awis jamaah dorong, sampun. Ternyata keliling Madinah mencari 1 orang untuk diajak sholat jamaah, semua sudah sholat jamaah. Penglingkungan ngerti nggih ngoten nggih, nek ana azan ya padha gemerutuk terus gak ono sing gak jamaah ngoten nggih. Alhamdulillah, mirip-mirip Madinah kene iki berarti. Ya Allah, ya Allah. Akhirnya saking penyesalan sahabat ini, maghrib beliau matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku saksikan atas engkau ya Rasulullah kebun kurma yang menjadikan aku lalai meninggalkan sholat jamaah ya Rasulullah. Aku infakkan fi sabilillah, aku dermakan kebun kurmaku untuk fi sabilillah. Gara-gara kehilangan 1 jamaah, sahabat ini meninfakkan, memberikan kebun kurmanya untuk perjuangan li'ila'i kalimatillah. Iki nek sampean tiru iki yakin dah bangkrut sampean. Iya, wayah mendengar adzan Allahu Akbar, cek nyetir mobil, masya Allah, masih naik sepeda motor. Minimal kita tahu bahwa ternyata panggilan Allah yang berupa adzan itu sangat istimewa. 1,
panggilan azan. Yang kedua, panggilan Allah yang istimewa adalah panggilan haji dan umroh. Bapak Ibu, beruntung sekali orang itu bila dipanggil Allah. Setiap langkah bantu bisnis Anda maju. Setiap fase naik dan turun. Orang yang bisa mendatangi sholat jamaah itu beruntung sekali. Yang kedua, ketika orang dipanggil Allah untuk bisa melaksanakan haji dan umroh itu beruntung sekali. Kenapa ada panggilan haji dan umroh? Bapak Ibu, ibadah itu ada dua. Ada ibadah yang melibatkan maliyah saja, harta saja, seperti sedekah, zakat, infak. Ada ibadah yang hanya melibatkan fisik saja, seperti puasa, sholat. Yang ketiga, ada ibadah yang melibatkan harta dan melibatkan fisik, yaitu ibadah umroh dan haji. Ini asal usulnya. Dulu itu ada seseorang miskin sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, enak ya orang kaya, dia sholat seperti kita, dia bisa ibadah seperti kita, tapi orang kaya itu bisa berderma yang kita tidak bisa berderma. Akhirnya Rasulullah bersabda, zikirlah subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali sehabis sholat, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali sehabis sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar 33 kali sehabis sholat, maka apa yang kamu baca sehabis sholat itu bisa mengalahkan sedekah, infaknya orang-orang kaya. Akhirnya kemudian Rasulullah banyak bersabda bahwa al-faqru syainun indan nas wa azyanu indallah. Fakir, tidak mempunyai harta, itu menurut manusia celah, tapi itu menjadi penghias bagi orang-orang di sisi Allah, bagi orang-orang fakir di sisi Allah. Bapak Ibu, nanti di mahsyar orang itu akan melihat satu istana, yang istana itu megah, semua ingin masuk ke sana. Ketika ditanyakan kepada malaikat, itu istana milik siapa? Apakah milik para nabi? Mboten. Apakah milik para rasul? Mboten. Lalu itu istana milik siapa? Itu istana miliknya orang fakir di dunia yang dia bersabar. Bahkan di dalam cerita yang lain, di dalam hikayat yang lain, orang fakir, orang miskin itu masuk surga 500 tahun lebih cepat daripada orang kaya. Berarti enak melarat apa enak kaya, Pak? Wong sing diceritakno fadilah miskin cek kaya wae. Insyaallah ya Allah enak kaya. Kaya itu ada orang kaya, ada orang miskin. Kaya itu berkaitan dengan uang. Tapi kaya belum tentu lapang. Makanya orang yang kaya sesungguhnya itu adalah orang yang punya hati yang lapang. Akhirnya ada untuk muqabalah pembanding antara orang fakir dan orang miskin ini, pembandingnya untuk orang kaya apa? Haji dan umroh. Karena orang fakir itu siapa yang mendatangi jamaah sholat subuh sebelum datangnya imam, qobliyah subuh, kemudian datang ke masjid, datang sebelum datangnya imam, menangi takbiratul ihramnya imam, maka sama halnya dia mendapatkan pahala haji dan umroh. Iku wong melarat, enak wong melarat, ibadah uga angel-angel, Pak. Orang kaya itu diwajibkan oleh Allah haji. Umroh itu untuk apa? Untuk bisa membandingi fadilah keutamanya orang miskin. Jadi wong melarat rasa susah nek gak iso haji. Wong melarat itu hajine penak tok, Pak. Wong sugih Masya Allah ngetokno biaya minimal 40 juta. Nek sakniki sing wedok seneng shopping ketoke kurang 40 juta ya, Pak. Kabeh diblonjoni, Pak. Nggih, Masya Allah. Semoga, tapi Rasulullah dalam satu sisi juga bersabda, al-hajju al-mabrur laisa jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Tapi kadang-kadang kemabruran haji ini ditangguhkan oleh Allah, tidak datang seketika. Ada Pak orang, dia itu orangnya jelek. Jadi ada kiai kaya raya, dia itu punya satu metodologi pengajaran. Dia mengimani hadis ini bahwa orang yang diumrohkan, orang yang dihajikan itu pasti akan menjadi orang baik.
Akhirnya kiai ini mengumpulkan uang, ketika uangnya banyak, itu satu kampung yang paling nakal itu didekati, Pak. Satu kampung itu terkenal dia mencuri dan pemabuk didekati. Mas, nggih Pak Yai, sampean gak kepingin haji toh? Kepingin Pak Yai, tapi awak cek rusak ngene iki piye, wong ora duwe duit, aku gak punya uang, kelakuanku masih buruk. Gak apa-apa Mas, tak biayai, ini uangnya, berangkatlah haji. Bareng berangkat haji, pulang, alhamdulillah hajinya mabrur. Dari mabuk menjadi tidak mabuk, dari mencuri dia akhirnya bekerja sebagaimana halnya yang halal. Orang-orang alhamdulillah Pak Yai mabrur, alhamdulillah. Ada orang suka mabuk, suka mencuri, suka berjudi. Orang ini dari kampung sebelah nikah dapat tetangganya Pak Kiai ini, didekati lagi. Mas, haji Mas yo. Aku yo gelem Pak Yai, tapi yo duitnya gue iki lah tak kei duit tak daftarke. Enggak dikasihkan sama Pak Yai, kalau dikasihkan habis ini untuk judi. Didaftarkan bareng-bareng, mana KTP-nya, daftar Pak. Bareng daftar, pulang. Yang asalnya judi dia itu hanya ikut-ikutan, pulang jadi bandarnya Pak. Ciri wong-wong wis kajine mblarah ini. Jenenge kaji mabur ini. Kata Pak Yai, tidak, hajinya mabrur, cuma tidak tahun ini, mungkin tahun depan dia diberi tobat sama Allah. Tenan Pak, tahun depan tambah tegalnya mertua dijual, motor mertua dijual untuk judi Pak. Ciri wong-wong wis nganggur Pak Yai, nganggur, tambah parah kayak gini. 3 tahun berikutnya, 7 tahun berikutnya, sampai menunggu 10 tahun Pak. Di kampung itu masyhur, ada orang yang setiap nisful lail jam 12:30 malam datang ke masjid, iktikaf di masjid, sholat, menangis, tapi tidak ada yang tahu siapa itu orangnya. Akhirnya Pak Yai penasaran, siapa yang masyhur setiap 12:30 malam lampu mati dia sholat sambil menangis. Akhirnya Pak Yai itu mulai sore pura-pura di masjid, dia tidur di pojokan, tidak ada yang tahu. Orang ini masuk, kemudian ketika orang ini mau pulang sebelum subuh, dicegat sama Pak Yai, dilihat ternyata orang yang mencuri ini, orang yang pemabuk ini, orang yang penjudi ini. Pak Yai menangis, nah ternyata kemabruran hajimu itu menunggu 10 tahun. Ada Pak, orang haji tambah medit, tambah medit, tambah medit, ada Pak. Saman punya tetangga seperti itu. Itu jangan digunjing, jangan dihina. Mungkin kemaburannya itu ditahan oleh Allah. Ada yang 1 bulan sebelum kematiannya baru mabrur Pak. Orang pelit seumur-umur hidup pelit. Haji sudah 3 kali tapi usah medit Pak. Itu 1 bulan sebelum meninggal datang ke orang-orang ngasih uang, jiri ngomong kadingaren ya Pak Kaji kok luman. Kadingaren Pak Kaji kok luman. Bareng luman dermawan 1 bulan mati Pak. Oh ternyata kemaburan haji itu tidak harus seketika, tapi ada kalanya ditunda. Semoga yang berangkat tahun ini dan selanjutnya juga diberi kemaburan oleh Allah. Allahumma amin. Tolong yang berangkat dijaga hatinya. Saya teringat tahun 2016 itu kami melaksanakan ibadah haji plus. Ada orang Bojonegoro